Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang keberuntungan yang hadir. Jadi aku bakalan fortune telling kalian. Aku udah lama gak ngelakuin fortune telling kayak gini. Jadi ini pembacaan yang baik-baik, yang positif yang akan hadir. Jadi untuk membooster energi positif juga dan memberikan energi healing dan kebahagiaan. Walaupun ini pick a card, tetap harus gunain intuisi. Asah intuisi kamu. Karena pick a card, seperti biasa ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada Isis. Pilihan kedua ada Mercury. Pilihan ketiga ada Rada. Jadi kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. And if you new, kalian yang baru di channel aku, hai ya. Jadi gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, fokus sama diri kamu sendiri, nanti ada pilihan yang lebih menarik untuk diri kamu. Nah, setiap pesan-pesan yang aku sampaikan harus diproses dulu karena ini kolektif, jadi jangan ditelan bulat-bulat. Karena yang namanya tarot reading di YouTube seperti ini pasti kan kolektif untuk banyak orang ya. Jadi energi bisa bisa tidak, dan bisa vice versa juga, bisa terbulak-balik. Jadi untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah, kamu tinggal cek aja di bawah. Perlu diingat, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia. Jadi siapapun yang klik video ini atau video ini tuh mampir ke homepage kamu, pasti ini ada pesannya untuk kamu. Jadi ini aku juga akan menyisipkan pesan-pesan serius setiap pembacaan walaupun ini fun reading. So kita mulai aja ke pilihan pertama. So, hai, ini untuk yang pilih-pilihan pertama. So, I'm going to see langsung. Biasanya aku pilih dulu nih gitu, aku meditasikan dulu kartunya. Cuman kali ini kita langsung ya, karena udah lama juga aku gak ngelakuin ini ya. Shuffle-nya langsung. Kita bakalan lihat keberuntungan, hal-hal baik yang hadir dalam hidup kamu. Untuk yang pilih pilihan pertama. Kalau yang aku lihat di sini ada sebuah keberuntungan untuk kalian yang baru merasakan sakit hati atau kemarin ngerasain kekecewaan, kehilangan yang menusuk-nusuk hati atau yang bikin hati kamu gak tenang. Di situ ada momen-momen semesta memberikan obat, memberikan healing untuk diri kamu. Ada yang obatnya bertemu dengan seseorang, ada juga obatnya melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan atau hobi, menemukan something yang ternyata kamu menemukan jati diri sendiri. Jadi keberuntungannya adalah sesuatu yang dihilangkan dari hidup kamu diganti sama sebuah hal yang memang lebih berharga untuk diri kamu sendiri. Jadi contohnya misalnya ada orang yang kehilangan handphone, contohnya gitu. Handphone kamu udah lama banget gitu, tapi ya memang kalau kehilangan pasti akan rasain sedih, tapi ternyata semesta menggantinya dengan handphone yang baru gitu. Jadi sesuatu yang lebih berhak untuk kamu dapetin. Karena kalau aku lihat ini gantinya memang dalam bentuk materi atau sesuatu yang bisa kelihatan. Jadi kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian yang telah merasakan kehilangan, ini akan digantikan. Karena kalau yang aku lihat yang digantikan itu seperti kayak kamu punya ruang kosong di hidup. Jadi ibaratkan dirimu kayak rumah, kayak lemari, kayak ada ruangan kosong yang tadinya terisi tapi kosong, akhirnya terisi kembali sama sesuatu hal yang memberikan kamu warna untuk kehidupan. Karena kalau aku lihat di sini King of Coins and then the Chariot itu menggambarkan keberhasilan atau sesuatu yang kamu punya secara materi atau sesuatu yang bisa kamu lihat, kamu pegang dan kamu rasakan gitu. Another kebaikannya adalah sebuah kestabilan. Keberuntungan kamu akan selalu stabil even though ada yang menyakiti, ada yang menyakitkan, ada yang merasa ada yang bikin kamu pusing, bikin kamu gak tenang. Akan selalu ada momen dimana itu kayak turning table, kayak
balik ke seperti semula dengan mudah, dengan cepat. Gitu. Ada orang yang butuh proses bertahun-tahun untuk bangkit, sementara kamu diberikan kesempatan untuk bangkit dengan mudah gitu. Jadi kalau dikasih jalan untuk bangkit dengan mudah, ambil jalan tersebut. Untuk beberapa dari kalian, keberuntungan ini adalah jenis karir ya. Jadi untuk kalian yang belum dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, ini akan digantikan sama sebuah karir yang memang kamu banget gitu, panggilan jiwamu banget lah gitu. Terus yang aku lihat di sini dari energi The Chariot, ini kan energi feminine and masculine yang balance, which is saat energi balance kamu mampu untuk memanifestasikan apa aja gitu, terutama untuk hal-hal materi, karena emang temanya banyak banget untuk hal-hal materi. Ada juga yang kehilangan someone special tapi digantikannya sama pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih cemerlang gitu, materi yang lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang yang dibalikin ke kita itu memang bukan secara harafiah yang hilang, tapi sesuatu yang memang better dan lebih kita butuhkan gitu. And then yang aku lihat dari energi The Four of Cups sendiri, sebenarnya ini lebih seperti saran. Kamu harus bisa mengetahui mana yang memang important for you. Kadang-kadang manusia itu suka ketarik sama glittery things, hal-hal yang mengkilap-mengkilap, tapi itu kilapannya palsu, kilaunya palsu. Jadi harus lebih lihat sesuatu yang asli gitu. Jadi di antara glitter-glitter atau rhinestone di luar sana ada berlian gitu, yang harus kita mampu lihat di hidup kita. Ada orang-orang yang memang berhak untuk kita perhatikan, ada sesuatu yang spesial yang harus kita perhatikan di antara hal-hal palsu lainnya. Contoh kayak pertemanan. Kadang-kadang punya banyak teman gitu, bikin fun, bikin happy, but not all of them is good for you. Gak semuanya baik untuk diri kamu. Ada satu orang atau dua orang yang memang happy saat kamu happy, punya ketulusan. Tapi juga banyak orang yang tidak tulus. Jadi harus lihat yang tulus yang mana, yang baik yang mana. Itu contoh aja ya. Jadi untuk hal-hal lain juga seperti itu. Kayak di percintaan, di pekerjaan, lingkungan sekitar. Jadi kita ngelihat segala sesuatu dari isinya, bukan hanya dari luarnya gitu, dari value isinya. Kadang-kadang the Four of Cups itu kayak gini, kan dia terfixated atau terpaku sama hiasan-hiasan burung ini gitu. Ini cuma hiasan yang dibuat oleh tangan manusia, sementara ada burung yang asli di belakangnya. Dia tidak memperhatikan itu karena terpaku sama yang bagi dia indah. Manusia itu punya kekurangan seperti itu. Kadang-kadang kita terpaku sama apa yang bagi kita oke, apa yang kita mau, apa yang bagi kita ini aku suka banget nih gitu, tapi tidak dibutuhkan. Yang sebenarnya ada, yang sebenarnya indah, yang sebenarnya datangnya dari Tuhan, kita kadang-kadang suka mengabaikan. Jadi don't take things for granted. Mensyukuri hal-hal kecil. Aku ngeliat di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, lots of Cancer people. Di sini juga ada Pisces and Scorpio. Kamu orang-orang yang sensitif, tapi kadang-kadang ada gengsi atau ego yang nge-shield atau melindungi sisi sensitif itu. Coba belajar untuk gunain hati dan empati lebih lagi. Kadang-kadang kita tuh harus falling. Kadang-kadang kita tuh harus jadi fragile untuk bisa benar-benar memahami diri kita sendiri. Runtuhkan tembok-tembokmu. When you need help, ask for help. Asking ke Tuhan juga jangan lupa. Tapi jangan lupa saat dikasih apa yang kita butuhkan, embracing itu. And then yang aku lihat, selain keberhasilan untuk menemukan jati diri, keberhasilan karir, kalau aku lihat ini keberhasilan materi yang juga untuk kalian yang bisa dibilang kayak orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga, atau kalian itu bekerja untuk memberikan nafkah untuk keluarga. Ini ada sebuah momen atau sebuah momentum lah gitu, turning point dalam kehidupan yang akhirnya semesta ngasih break nih untuk kamu. Karena semesta melihat diri kamu bisa providing atau memberikan ke orang-orang lain yang membutuhkan. And then dari energi The King of Coins sendiri, especially for you who is feminine, energinya strong, kalian akan bertemu sama someone yang benar-benar bisa helping you, bisa juga secara materi. Jadi bertemu sama seseorang yang mungkin spesial dan dia juga membantu secara materi.
Dan untuk kalian maskulin, ini kemampuan untuk providing, kemampuan untuk memberi, gitu, mengayomi. And then di sini yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita itu kehilangan, merasa kecewa atau ngerasa terpuruk karena udah pasti ada lesson. Tapi kalau kita mengabaikan lesson itu, kita nggak mau belajar nih. Kita maunya cuma nyalahin orang aja. Kamu akan repeating the same mistake. Gitu. Jadi harus bisa acknowledge itu. Kenapa aku ngerasain ini, pelajaran apa yang bisa aku dapetin, and then di chapter berikutnya nggak ngelakuin kesalahan yang sama. So, and don't lie to yourself, gitu. Kadang-kadang yang menyakiti diri kita adalah diri kita sendiri dengan segala ekspektasi dan segala ego dan segala gengsi yang kita punya. Jadi harus bisa pahamin mana di diri kita sifat-sifat yang oke nih, ternyata sifatnya hanya membelenggu diri aku untuk meraih kebahagiaan, gitu. Jadi harus dilihat untuk gimana caranya untuk controlling itu. Aku bakalan lihat di sini kebanyakan ada keberuntungan soal hubungan sama keluarga. Karena yang tadi aku bilang, mampu untuk memberikan kebahagiaan tuh bukan hanya konsep kasih uang, kasih materi ke keluarga ya, tapi kehadiran dirimu saja bisa memberikan kebahagiaan atau cahaya untuk orang-orang sekitar. And then what you gave, apa yang kamu kasih nih ke keluarga atau ke your future self, itu akan jadi kayak warisan gitu, dalam bentuk gini. Contohnya misalnya ya, kamu punya knowledge, pengetahuan, punya materi, atau kamu bahkan punya prinsip yang kuat, itu bisa kamu turunkan, jadi turun-temurun ke keluarga kamu gitu. Dan itu sesuatu yang berharga. So aku bakalan lihat ke keberuntungan, your fortune in your future. Sini about keluarga yang tadi aku bilang. Banyak dari kalian yang building legacy, ngebangun atau yang ngebangun peninggalan lah gitu. Sorry, untuk kamu tinggalkan atau untuk kamu kasih ke anak cucumu di masa depan, tapi udah dirasakan sama keluargamu yang sekarang. And then yang aku lihat di sini contoh misalnya kalian seorang pebisnis gitu, bisnis yang kamu jalanin bukan cuma oke buat happy sekarang aja, tapi ini buat masa depan, nanti dijalankan sama keturunan kamu gitu, sama keluarga kamu nantinya. And then yang aku lihat di sini keharmonisan. Kadang-kadang the Ten of Cups itu bukan dalam bentuk oke, aku punya banyak uang, aku bahagia gitu sama keluargaku. Bukan hanya ini. Ini adalah keadaan yang kayak puas, rasa damai, rasa tenang. Sometimes itu nggak bisa dimaterikan gitu. Hal-hal yang kayak kedamaian, ketenangan jiwa, nggak ngerasa cemas, tidur mudah gitu, mau tidur gampang, tidur dengan nyenyak, bangun tidur juga happy, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita bentuk pakai materi gitu. Itu yang datangnya dari jiwa sendiri. Nah ini ketenangan jiwa yang kamu dapetin. Asal tadi balance. Dari energi The Justice sendiri, balik lagi soal kejujuran. Jadi aplikasikan kejujuran itu bukan hanya kayak kamu demanding orang buat jujur sama kamu. Kayak aku pengen kamu jujur sama aku, bukan hanya kayak gitu, tapi kamu juga jujur sama diri sendiri. Itu salah satu langkah utama untuk bisa menjalani jalan yang dikasih untuk jiwamu gitu. Dari energi Justice sendiri nantinya pun akan ketemu sama titik keseimbangan yang tadi aku bilang, ngerasa tenang, ngerasa damai, and then everything makes sense. Kalau aku lihat dari energi keberuntungan yang kamu dapat, ini everything jadi make sense. Contoh misalnya dengan niat, contohnya aku mau karir yang sukses, aku mau punya finansial nyaman lah gitu, finansial yang memberikan keamanan untuk diriku. Jalan-jalan yang kamu pilih itu bakalan make sense, atau peluang-peluang yang hadir untuk ngedapetin itu make sense semua untuk diri kamu, dan itu lebih mudah untuk menggapainya. Dan ini untuk beberapa dari kalian yang having ada permasalahan atau ada tantangan soal apapun yang berbau hukum, di sini ada keadilan yang memihakmu. And then lebih noticing atau lebih menyadari, aku minum dulu sebentar. Lebih menyadari
tanda-tanda ya, kalau aku lihat ini tanda-tandanya bisa datang dari informasi yang teman-teman kamu kasih, keluarga kamu kasih, atau informasi yang semesta berikan dari tontonan yang kamu tonton, lagu yang kamu dengerin. Jadi ini konsepnya kayak informasi yang secara harafiah itu bisa dengan kata-kata atau dengan lagu atau dengan tulisan-tulisan. So aku bakalan lihat ini ya dari Spirit Guide. Ada devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, your love and unconditionally. Kerja keras kamu, komitmen kamu selama ini disadarin kok sama semesta. Jadi yang tadi aku bilang, ini kamu dilihat sebagai sosok orang yang mungkin bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, makanya semesta memberikan kamu kebahagiaan lebih agar kamu bisa ngasih gitu. So, aku bakalan lihat lagi. Ada Mahavatar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Yang tadi aku bilang, kamu bakalan memahami semuanya, jadi bakal make sense semua untuk diri kamu. Jadi mampu untuk memahami segala koneksi yang hadir dalam kehidupan kamu. Aku bakalan lihat dari ini ya, dari another oracle card. Forgiveness, belajar untuk memaafkan. Ini memaafkan bukan cuma maafin orang lain, tapi maafin diri sendiri. Kesalahan yang kita buat, atau tindakan-tindakan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan. Forgiveness buat diri sendiri itu juga sama pentingnya sama kita memaafkan sama orang lain. Passion, nih kesabaran kamu membuahkan hasil. Aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Kita lihat the outcome dari Lenormand. Ya ini kayak validasi untuk aliran feminine, going to meet someone yang bakalan bisa providing kamu financial security atau bahkan membantu kamu secara finansial. Dan di sini ada komitmen untuk kalian yang looking for job atau ada kalian yang nyari pekerjaan baru gitu. Di sini ada sebuah momen agreement atau kayak tanda tangan kontrak yang aku lihat. Jadi ada the shepherd. Ya, ini ada love life akan membaik, and then there's some money. Indikasinya kalau aku lihat ada perbaikan soal keadaan finansial. Ini juga yang aku lihat beberapa dari kalian, to be honest, kalian bisa banyak merubah hidup. Sebentar, kucing aku. Oke, kucing aku berulah. Jadi kita lanjutin ya. Untuk beberapa dari kalian yang ngerasa stuck atau ngerasa kayak apa ya, bisa dibilang jenuh atau bahkan kayak sudah mulai menyadari ada pattern-pattern atau pola-pola di dalam keluarga kamu yang oke, ini aku harus selesaikan nih gitu. Aku harus break it nih. Beberapa dari kalian itu harus melakukan relokasi, sebenarnya bisa keluar kota atau keluar negeri. Itu bisa ngerubah juga kehidupan. Bukan hanya untuk yang tadi yang menyadari ada karma-karma buruk di keluarga ya, tapi juga dari kalian yang ngerasa jenuh atau ngerasa kayak gak berkembang di situasi yang sekarang gitu. Karena kalau aku lihat relokasi ini bisa memberikan kayak angin segar atau bahkan bisa memberikan kamu kesadaran yang lebih lagi. So, this is your reading. Thank you for watching. If you want to know more, kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Hello my love. Ini untuk yang pilih Mercury. Jadi aku bakalan lihat langsung ya fortune telling untuk keberuntungan dalam waktu dekat. Good thing that will happen in your time soon. Oke, di sini ada energi
Pisces, Scorpio, Cancer. Scorpio very strong di sini. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius, dan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke. Yang aku lihat nanti ada sebuah komunikasi atau informasi, ini agak mirip kayak sambungan sama nomor 1, cuman ada informasi yang memberikan closure, penutup, atau awal mula. Jadi beda ya setiap, karena di sini yang nonton banyak, ada beberapa dari kalian yang dapetin informasi atau komunikasi yang akhirnya menutup buku atau memulai buku baru gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. And then yang aku lihat dari sini sebenarnya ada momen menikmati hasil jerih payah. Jadi ini kayak ada sebuah kejayaan finansial yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. And then yang aku lihat di sini ini yang akan mentransformasi hidup. Ada juga beberapa dari kalian transformasinya bisa secara fisik, harafiah ya. Mungkin karena olahraga atau karena kamu fokus banget untuk mempercantik diri, memperindah diri. Ini kayak transformasi yang bisa dilihat banget gitu sama diri kamu, sama orang-orang sekitar. But tidak dipungkiri ini transformasinya juga bisa secara finansial atau kemandirian kamu gitu. Dari energi that sendiri, that itu kan mysterious energy. Jadi there's a lot of surprises yang akan kamu dapetin. Jadi yang aku lihat adalah keberuntungan kamu adalah surprise, another surprise lagi. Jadi bentuknya tuh kayak selalu mengejutkan, dikasih kado gitu. But what I see, everything yang kamu hadapin selama ini ngebentuk diri kamu menjadi seseorang yang lebih tenang lagi, itu nggak gerasa kerusuk energinya. And then yang aku lihat adalah feeling like you important. Itu penting banget loh. Kadang-kadang orang lupa ngerasain itu. Kamu ngerasa kamu jadi orang yang penting gitu untuk kehidupan kamu sendiri. Jadi mementingkan diri sendiri. But yang aku lihat adalah untuk beberapa dari kalian akan ketemu sama sosok orang yang melindungi gitu. Konsep melindungi itu kan macam-macam. Ada yang melindungi hati, melindungi fisik. Jadi dia melindungi lah gitu. Kamu akan ngerasain itu. And then saran dari aku, kadang-kadang obsesinya manusia itu kayak menghalalkan segala cara. Kayak Tuhan sudah menutup sesuatu karena manusia terlalu obsesi, pengen tahu segalanya, akhirnya dikulik gitu. Ibaratkan kayak sesuatu yang dikubur digali kembali. Itu sesuatu yang tidak sehat. Kebiasaan terlalu obsesi, terlalu posesif, terlalu too much banget gitu. Itu tidak sehat gitu. Nah, toxic behavior seperti itu yang biasanya akan memenjarakan diri kamu dan bikin overthinking berlebihan. Kecemasan berlebih itu karena kita punya rasa obsesi berlebihan juga. Jadi itu harus dikontrol. Karena dari energi the that sendiri yang aku lihat, sesuatu yang secret, sesuatu yang rahasia, biarin itu jadi rahasia. Nanti ada momennya saat kita berhak untuk dapetin tahu. Untuk mendapatkan, untuk kita ketahui, sorry. Aku ulang lagi ya, jadi sesuatu yang rahasia, biarkan itu jadi rahasia. Karena nanti kalau kita berhak untuk tahu, kita akan tahu dengan sendirinya, secara natural gitu. Jadi untuk kalian yang keponya berlebihan, yang punya tendensi untuk stalking people berlebihan, coba dikurang-kurangin untuk tenangin diri sendiri. Dan di sini ada open communication. Belajar juga untuk balancing your heart chakra and throat chakra dengan cara berkata dengan kejujuran atau mengungkapkan kejujuran. What you feel, apa yang kamu rasain, apa yang ada di hati kamu keluarin. Kalau kamu mau punya komunikasi yang sehat, belajar juga untuk dari diri sendiri menyampaikan komunikasi yang sehat. Jadi sudah tidak ada tuh manipulasi yang otak kita atau pikiran yang berlebih itu kita buat sendiri, atau imajinasi yang kita buat sendiri yang akhirnya menggagalkan komunikasi yang sehat itu. Harus di stop seperti itu. And then yang aku lihat, keberuntungan lainnya adalah kamu mendapatkan sebuah kejelasan untuk diri sendiri, untuk hubungan-hubungan yang selama ini kamu hadapin. Buat yang aku lihat dari energi The Eight of Swords sendiri, beberapa dari kalian untuk udah lama single, udah lama sendiri, you going to meet someone, but
cara bertemunya atau siapanya ini full of surprise gitu. Dan yang aku lihat di sini, keberuntungan ini kayak konsep panen raya ya, cuman belajar untuk berbagi gitu. Niatkan diri untuk berbagi, itu akan lebih banyak lagi kamu rasakan nikmatnya gitu. Terutama untuk akhir bulan atau 1 bulan setelah kamu nonton ini gitu. Karena kalau aku lihat di akhir-akhir itu kamu akan ngerasain tuh entah itu finansial yang berlebihan atau rezeki yang berlebihan yang bisa kamu bagi. And then di sini aku bakalan baca dulu ya. Get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Jadi yang tadi aku bilang, ucapkan segala sesuatu berdasarkan ketulusan dari hati terdalam, biarkan itu keluar. Itu akan menyehatkan heart chakra and throat chakra kamu biar bisa balance. Jadi aku bakalan lihat lagi. Selain perubahan fisik, perubahan kehidupan, ini juga ada yang perubahan percintaan, kehidupan finansial kamu. Kalau yang aku lihat, ini adalah skill komunikasi yang akan lebih baik lagi. Ada seseorang yang akan menyampaikan isi hatinya sama kamu, like literally secara harafiah di sini. But untuk kalian yang maskulin, kalau aku lihat, ini diminta untuk lawan gengsinya. When you love someone, say that you love someone. Saat kamu kangen seseorang, bilang kangen. But itu harus tahu ya, itu datangnya dari hati atau dari obsession. Itu harus bedain. And then di sini ada the Queen of Crystal. Kenyamanan finansial, materi, but yang aku lihat ini cukup balance. Balance itu dalam arti cukup seimbang. Apa yang kamu keluarkan, apa pemasukan cukup balance. And then di sini, untuk kalian yang masculine energi, your money, energi itu akan semakin besar. Jadi keberuntungan kamu adalah finansial akan semakin besar. Untuk kalian yang feminine, you going to meet someone yang bakalan banyak kasih kamu sesuatu gitu. Jadi akan ketemu sama seseorang yang bakalan bagi-bagi ngasih ke kamu gitu. But harus lawan ya overthinkingnya. 9 of Crystal sama the 4 of Crystal. Yang harus dilawan adalah saat kamu di titik kejenuhan, di titik kayak nggak ngapa-ngapain, lagi bengong-bengong, suka ada tendensi untuk overthinking atau creating skenario di kepala kamu yang jatuhnya ilusi dan obsesi yang akhirnya memenjarakan kamu sama realita. Dan itu yang akan kamu manifestasikan. Contoh misalnya lagi bengong-bengong atau lagi pengen tidur nih gitu. Terus kamu punya skenario di kepala kamu dengan segala macam keribetan yang kamu pikirin, itu jatuhnya nanti akan narik energi negatif. Kecuali kalau kamu pikirin hal-hal positif gitu, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau yang dipikirin hal negatif, ada tendensi untuk manifestasi itu yang akhirnya menjebak diri kamu dan kamu nggak ngeliat potensi atau peluang yang lebih baik hadir gitu. Jadi contohnya, kamu punya kecemasan soal materi, contoh gini. Akhirnya kamu lagi bengong-bengong atau lagi ngapain tiba-tiba punya pikiran-pikiran negatif yang datang dan itu kamu manifestasi. Padahal di realita kamu ada jalan atau pintu terbuka untuk memperbaiki finansial. Gak kelihatan pintunya, gak kelihatan jalannya karena ketutup sama ilusi gitu. Jadi itu dihempaskan dulu. Keberuntungan kamu adalah ada orang-orang yang bisa ngingetin gitu. Kadang-kadang lucunya kayak gitu. Kita ada orang yang memang dikasih keberuntungan untuk bisa mikir atau punya logika atau punya rationality yang clear atau intuisi yang clear untuk bisa ngambil jalannya sendiri. Tapi juga ada orang-orang yang suka ribet sendiri pikirannya, tapi dikasih keberuntungan dihadirkan orang-orang yang bisa memberikan saran informasi gitu. Jadi yang tadi aku bilang, lebih sadarin tentang komunikasi di sekeliling kamu, karena itu bisa kayak kunci untuk ngebuka pintu-pintu kebahagiaan kamu. And then di sini kalau aku lihat untuk kalian yang feminine, kalau kamu sosok orang yang fokus sama karir atau kamu punya bisnis sendiri, ini ada kenyamanan finansial yang luar biasa. Tapi yang tadi aku bilang gongnya itu kayak 1 bulan setelah kamu nonton ini. Karena kalau aku lihat ada di agak di akhir-akhir. Soalnya ini kamu tanam dulu gitu, kamu usahakan dulu. Buat yang aku lihat di sini, what kamu achieve atau yang kamu dapetin secara finansial pun ini kamu punya niatan untuk bagi-bagi atau kamu bisa bagi-bagi gitu. Karena kalau aku lihat yang dari energi The Queen of Crystal sendiri,
kayak even though kamu udah bagi, udah kasih, kamu tetap bisa balance gitu, nggak akan kurang kok. And then yang tadi aku bilang di sini ada yang memberikan perhatian, yang memberikan informasi untuk diri kamu, ada yang memberikan curahan hati ke kamu gitu, atau mencurahkan hatinya. So, be aware sama orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang orang mencurahkan hati atau kayak menyampaikan rasa cinta, bukan bukan ngomong doang, tapi kadang-kadang pakai tindakan. Jadi jangan lihat cuma kayak omongan doang. Okay? Karena kalau misalnya contoh kita ketemu sama sosok orang gitu, sama someone, and then dia cuma ngomong doang, tidak ada actionnya, well, itu cuma omongan doang. Tapi kalau aku lihat ini adalah jenis ungkapan perasaan yang memang akan kita rasakan juga dan kita lihat juga gitu. So, aku bakalan lihat the outcome. Dari sini dulu. Kalimat facing fear. Ada major spiritual change, jadi ada perubahan secara spiritual, dan yang aku lihat ini semakin ada spiritual awakening, pengetahuan kamu akan semakin banyak. Cuman kalau aku lihat di sini kamu akan semakin solid atau semakin kuat di spiritual. But dari energi Kutumi, you already know the answer you seek. Trust what you know. Percaya sama diri sendiri gitu. So, ada security yang tadi aku bilang, keamanan, bisa keamanan finansial atau ada seseorang yang melindungi diri kamu. Ada taking risk, diminta untuk ambil resiko. Dan fleksibel, kamu akan lebih fleksibel lagi. Tapi kalau aku lihat power kamu kan semakin kuat. Cuman kadang-kadang sebenarnya sama kayak padi, walaupun itu klise ya. Kalau padi kan semakin berisi itu kan merunduk. Sama kayak kekuatan manusia juga seperti itu. Harusnya saat manusia semakin kuat, kita semakin bisa merangkul banyak orang gitu. Kita akan semakin bisa beradaptasi. Jadi kalau semakin kita stiff atau semakin kita kaku, kekuatan itu bukan jadi kekuatan yang membantu, malah akan jadi bumerang untuk diri sendiri. So, aku bakalan lihat the outcome. Ini ada kestabilan yang cukup besar, cuman di sini disarankan untuk menutup apapun yang harus ditutup. The fire di sini, kalau aku lihat dari tadi aku fokus ke fire. Fire itu punya sifat untuk menghabiskan sesuatu. Dan turning it into ashes, terus dihempaskan ke udara lah, ibaratkan kayak gitu. Ini disarankan untuk kebiasaan buruk atau bahkan energi-energi toksik dari orang-orang, itu diputuskan, kasih ke semesta gitu, biar semesta menghabiskan dan melebur itu. Terus yang aku lihat di sini, konsep kesuksesan yang kamu rasa itu security, keamanan, ngerasa aman secara finansial, mental juga akan semakin stabil juga. But yang aku lihat di sini, purpose kamu atau tujuan kamu adalah menemukan kebahagiaan sendiri. Jadi saran dari aku adalah temukan kebahagiaan dari hal-hal kecil di kehidupan. So this is your reading. Thank you for watching. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misal kamu suka video ini, kamu bisa book personal reading kalau kamu mau tahu lebih lanjut. And then see you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih Rada, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. So aku bakalan lihat langsung ya. Ini adalah fortune telling. Prediksi keberuntunganmu. Jadi kalau aku lihat di sini banyak banget yang punya hobi atau punya kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat yang bisa menghasilkan secara materi. Jadi kayak kamu menemukan diri sendiri lah. Dari energi The Queen of Wands sendiri, aku ngeliat energi very happy, banyak kebahagiaan yang mungkin terdengar receh, tapi itu bisa membahagiakan untuk jangka waktu yang panjang. And then yang aku lihat ini ada level up, jadi ada kenaikan level kehidupan, bisa secara materi, pekerjaan, lifestyle. Kalau aku lihat ini ada kejelasan juga yang kamu dapetin. And then kalau aku lihat di sini embracing your uniqueness,
Jadi banyak banget yang akhirnya kan nemuin jati diri sendiri, menyadari kalau diri kamu punya keunikan yang luar biasa, dan ya udah, terus kenapa kalau aku unik gitu. Jadi kayak menikmati keunikan diri sendiri, and then di situ berubah hidupnya. Dari energi The Tower, kalau aku lihat transformasinya memang kadang-kadang disentil rasanya. But yang aku lihat di sini, sesuatu yang menyakiti dirimu itu menyelamatkan diri kamu. Jadi dengar baik-baik. Sometimes what hurt you, apa yang menyakiti diri kamu, itu what saving you, yang menyelamatkan kamu. Karena kalau aku lihat di sini caranya semesta kan emang juga unik-unik ya. Kadang-kadang ada orang yang bandel tuh, dikasih tahu nih, dikasih tanda-tanda nggak nyadar-nyadar juga gitu. Akhirnya ya udah gitu. Akhirnya oke, disadarkan dengan sangat-sangat gitu. Dan yang aku lihat saat kamu sudah sadar, oke, ternyata yang kemarin aku pegang dengan erat itu nyakitin aku ya gitu. Dan saat momen tersebut disadarin, kamu bisa naik level kehidupan. Ya udahlah, aku cari hal lain di kehidupan aku, atau aku mencari atau nggak buat kebahagiaan aku sendiri. Jadi energi The Three of Wands sendiri, kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang fokus sama karir. Jadi ini very orientednya ke karir banget ya. Cuman kalau aku lihat ini hasilnya kelihatan jelas kok gitu. Tapi jangan lupa, kita tuh manusia, punya moral, punya prinsip. Jangan sampai kamu menukar moral kamu, menukar kebaikan kamu untuk hal-hal yang ilusi semata gitu, atau hal-hal yang cuma dinilai pakai materi. Oke? Jadi harus tetap kuat prinsipnya, karena Queen of Wands itu bisa berdiri, bisa bahagia, bisa happy, bisa sukses karena prinsipnya juga kuat gitu. Jangan lupa sama culture, jangan lupa sama dari mana kamu berasal, jangan lupa sama keluarga, jangan lupa sama akar kamu gitu. Oke? So di sini ada energi fire sign Aries lalu Sagittarius, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, and then I see Scorpio di sini. Very mysterious energi, orang-orang yang misterius dan unik. Cuman kalau aku lihat embracing itu gitu, nggak perlu kita sama rata sama orang-orang di luar sana. So aku bakalan lihat dari sini. This is your fortune. Temukan jati diri sendiri sih kalau aku lihat. Jadi kan rediscover lost part of yourself. Kadang-kadang kita tuh lupa, kita kehilangan sesuatu di diri kita, entah itu sisi childish kita, entah itu inner child kita, entah itu sisi-sisi yang mungkin bagi society atau bagi ekspektasi sosialmu itu tidak sesuai ya gitu. Kita nggak perlu ikutin ekspektasi sosial, karena banyak banget yang aku lihat gini, ada orang yang naif, polos, atau bahkan dia tuh punya sisi yang hangat di dirinya, dia punya kebaikan gitu. Cuman karena orang-orang dan ekspektasi sosial yang harus ngebentuk dia jadi orang yang cool atau orang yang calm, orang yang diem, akhirnya dia kayak ngehilangin dirinya sendiri. Jangan jadi seorang yang seperti itu. Jadi temukan jati diri kamu sendiri yang mungkin kemarin hilang. Nine of Star, The Magician, di sini juga ada Virgo, Taurus, Capricorn, and then Pisces, Scorpio, Cancer. Ada perbaikan soal takdir percintaan yang aku lihat dari energi Nine of Cups sendiri. You love what you do nantinya. Kalau aku lihat di sini very passionate dengan apa yang kamu lakukan. Saat kamu lakukan itu dengan cinta, benar-benar kamu luapin cinta kamu lah gitu untuk sesuatu yang kamu lakukan. Ini kamu nemuin cinta. Like literally ada seseorang yang kayak akhirnya memberikan harapan soal percintaan. And then yang aku lihat ini kestabilan finansial yang bukan hanya kamu rasain sekarang, tapi juga 1 tahun lebih lah gitu. Jadi kenyamanan finansial atau kestabilan finansial yang bakalan long last gitu, dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini bukan sesuatu yang instan, yang memang sudah kamu usahakan dari kemarin dan kemarin. Dari sini, dari energi The Magician adalah manifestasi. So ini adalah validasi untuk kalian yang
udah belajar spiritual, udah belajar soal tarot, atau bahkan kalian juga mengaplikasikan saran-saran tarot di kehidupan kamu, atau mengaplikasikan supernatural atau spiritual di kehidupan kamu, ini waktu kamu manifestasi. Dari energi The Magician itu adalah tanda kalau apapun yang kamu pengen itu cuma dalam sejengkal dari gapaian kamu. Jadi cukup dekat. Kamu tinggal ngeraih tangan kamu terus menggapai itu. Karena kalau aku lihat ini udah ada semua gitu. Kamu tinggal gunain skill, tinggal gunain kemampuan diri dan kepercayaan diri kamu, dan akhirnya tada gitu. Dari energi The Magician sendiri, magician itu kan orang-orang yang kreatif, yang unik, yang tadi aku bilang. Kalau kamu punya keunikan diri sendiri, walaupun beda sama orang lain, beda sama keluarga, beda sama saudara kamu, gak masalah gitu, gak apa-apa gitu. Itu sesuatu yang memang untuk diri kamu gitu. Karena memang ada di dalam hidup ini orang-orang yang memang diberikan keunikan dan harus menjalani hidup dengan unik gitu. Contoh misalnya yang aku lihat adalah gini contohnya. Keluarga kamu adalah keluarga yang bekerja atau hidup di dunia politik, contoh gitu. And then suddenly kamu adalah sosok orang yang beda banget gitu, dan dia agak diasingkan karena nggak suka politik sama sekali, malah sukanya jadi artis atau malah sukanya melakukan hal-hal seni gitu. Well, it's okay, kamu memang diperuntukkan untuk melakukan itu gitu, memberikan energi positif untuk yang keluarga kamu lakukan apa, atau yang energi keluarga kamu berikan gitu. Jadi menyeimbangkan sesuatu di keluarga kamu. So it's okay. And then aku bakalan lihat dari the ancestral spirit connect to your lineage, a family wound and pattern can be healed right now. Yang tadi aku bilang, be who you are. Family wounds atau karma-karma keluarga itu kamu akan sembuhin itu. Kamu jadi orang yang mampu untuk bisa meleburkan karma-karma keluarga kamu, memutuskan karma-karma buruk keluarga kamu, connect sama your lineage, connect sama spirit guide kamu, connect sama orang-orang tua kamu, connect sama leluhur kamu gitu. Pelajarin dari mana kamu berasal. Yang aku bilang, jangan lupa dari roots-nya kamu. So, di sini ada hope, love, and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth. Jadi, kalau ngomong soal cinta, asal kamu menyadari kalau kamu worth it, itu ada di hadapan. So, ada purification yang tadi aku bilang. Kadang-kadang yang nyakitin kita adalah menyelamatkan. So, when something that hurt you, nikmatin hurtingnya, nikmatin rasa sedihnya, karena itu bagian dari purification. Happiness, kamu gak akan sendiri melakukan perjalanan ini, selalu akan ada temennya. But happiness, tadi purpose, temukan kebahagiaan dan bagi kebahagiaan tersebut. Belajar untuk bisa nerima diri seadanya, dan di situ kamu akan lebih bercahaya lagi. So, aku bakalan lihat outcome of the situation. The Cupid. Untuk kalian yang feminine, it's your lucky month sekarang. Keberuntungan, bulan keberuntungan kamu. Nanti bakalan banyak pilihan untuk kamu, pilihan percintaan. Cuman belajar untuk memilih dengan bijak. Karena kalau ini bagaikan the roads di sini, kadang-kadang kita suka, kalau kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, kita nggak tahu maunya apa, butuhnya apa, kita ada di persimpangan jalan. Jalan ada ke kanan, ke kiri, maju, gitu. Kita nggak tahu mau jalan yang mana. Karena kita nggak tahu tentang diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu, aku maunya apa, butuhnya apa, kamu akan pilih dengan bijak, gitu. And then di sini, there's someone crossing you, by the way. Tapi kalau aku lihat dia juga bingung untuk mengungkapkan, so belajar lebih aware lagi sama orang-orang sekitar. So this is your reading. Thank you for watching. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal. Kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bye!